soal family office kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu. Enggak ada yang salah itu. Ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana opung itu? Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi kita tinggal nunggu kepres saja. Ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Silakan. Kenapa? Ya, MBG ya, saya sudah sampaikan pada Pak Dadan waktu ke kantor, ya datanya harus diperbaikin dengan ke depan ini bukan hanya sekedar menghabiskan uang, tapi juga terbangun nggak ekosistemnya. Karena ada satu dapur, mesti membangun di sekitarnya tentu ada produksi telur, produksi sayur, produksi buah, dan seterusnya. Sehingga ada lapangan kerja, ada pemerataan, dan seterusnya. Opung, soal family office kan Pak Purbaya nggak mau biayain pakai APBN itu. Enggak ada yang salah itu. Ya memang nggak ada yang mau dibiayain. Nanti bagaimana opung itu pembangunnya dari mana? Apa ya? Skema pembiayaan of family office dari mana? Yang biayai dia sendiri. Kan orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan di proyek-proyek Indonesia gitu yang kita pajakin. Dan kita menjamin kerahasiaannya dan menjamin keamanannya, dan itu yang saya katakan, kita membutuhkan, mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia. Makanya kita harus membuat special economic zone, dan juga betul-betul itu berlaku ya seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain, dan itu kita harus karena betul-betul menggaranti bahwa uang dia itu tidak hilang. Sedang dikerjakan. Sudah ada yang minat? Banyak. Dari negara mana saja? Banyak aja, dari mana aja. Kan orang masa sekarang Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok mereka ya pikir-pikir kenapa di Tiongkok bisa nggak di Indonesia, dan seterusnya. Banyak sekali. Ada nama-namanya Pak? Nama-nama yang sudah masuk untuk minat masuk siapa Pak? Ya bagaimana mau masuk om barangnya belum jadi. Ya itu sedang kita kerjain. Sekarang saya pikir ya dengan Menteri Keuangan yang baru mestinya lebih cepat. Ya sampai sekarang kita sedang ada 2 tempat, dan nanti kepikiran mereka malah usul bagaimana kalau seluruh Bali dibikin jadi special economic zone. Presiden masih timbang-timbang, ya kalau saya bilang kenapa tidak. Tapi kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus ya kita nanti scale up. 2 tempat, satunya lagi di mana? Jangan terlalu banyak, satu aja dulu. Apa? Tadi 2 tempat, satu lagi. Yang mana? IKN nanti bisa aja. Tapi saya bilang kita ini gini ya, kita jangan terus mau semua nggak jadi satu pun nanti. Apa? Ya bagus, saya kira memang kita juga nggak mau semua maunya dia. Misalnya dia melarang untuk menggunakan kapal berbendera Cina atau buatan Cina. Ini yang buat terakhir ini lebih penting. Nah, saya bilang sama lu, kalau kita pakai gitu pasti harganya mahal. Harganya mahal, ya kami nanti kena melanggar peraturan kami, undang-undang kami dalam negeri. Itu masih jadi perdebatan juga. Jadi kita juga hal-hal seperti ini kita harus tegas juga, menunjukkan kita bukan negara ecek-ecek. Kemudian mereka mengatakan, ya saya bilang sama mereka, ya kami punya perjanjian perdagangan yang sudah dengan negara-negara lain, itu juga harus kita hormatin, kita harus lihat. Kalau sampai itu juga melanggar, ya repot dong. Pak, tadi disebutkan kalau misalnya mereka itu menantang kalau ada kapal berbendera Cina, ya berarti
Indonesia ekspor ke sana mostly itu Kenapa? kapal berbendera Cina. Ya dia enggak boleh, enggak mesti kita kan cari yang murah. Masa kita mencari yang mahal? Dia karena berkelahi dengan Cina, lantas kita harus nurut dia. Ya enggak lah. Kita harus cari jalan keluarnya. Kita udah nunjukkan sama dia kok, kita punya bernegara yang berpendirian, Presiden sudah pidato di UNGA, Presiden sudah hadir juga di perdamaian Gaza, apalagi yang harus dibuktikan. Kita punya dignity kok, negara yang berdaulat. Ya, apalagi? Udah. Ya sangat menarik karena orang-orang kaya, ya saya nggak usah sebut nama-namanya ya, itu semua bilang once kalian jadi kami masuk. Ya, tapi kamu harus pastikan common law. Makanya saya katakan tadi kita koordinasi dengan dengan Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung mengatakan itu dimungkinkan sekali dan itu bisa nggak melanggar aturan. Soal uji coba bansos digital waktu itu kan September, cuma berarti bulan depan. Jadi nanti saya rapat mungkin kalau tidak keliru ya 17 besok ya 18. Ya, minggu depan saya rapat dulu mendengarkan evaluasi dari hasil Banyuwangi. Makanya saya bilang kita harus betul-betul melakukan studi yang baik ya, proper study dan uji coba ini. Nah, saya akan dengarkan laporannya nanti. Bagaimana pelaksanaan kemarin itu 255.000 peserta kemarin yang di Banyuwangi, hampir 300.000 ya. Nah kalau ini laporan sementara yang saya terima ada kurang di sana sini, tapi saya kira manageable. Dan kalau itu sudah, nanti pertanyaan saya berikut sama tim besok hari tanggal 18, apa perlu kita uji coba lagi? Di mana? Nah mungkin ada saya udah lempar kemarin apakah ada kabupaten lagi atau langsung ke provinsi. Ya, saya kira masih uji coba itu. Kalau uji coba itu nanti berhasil, saya usul Presiden untuk tadi bulan ya Maret, April, Mei, antara itu kita launching secara nasional bersama Presiden World Bank. Karena itu akan membawa reputasi Indonesia tambah bagus. Karena waktu saya ketemu kemarin dengan Managing Director dari IMF, Kristalina, saya cerita mengenai ini, dia terkagum-kagum bahwa Indonesia sudah begitu maju dan semua buatan dalam negeri, ya, semua sampai hari ini kita belum keluar uang. Kita menggunakan apa yang ada dalam negeri, ada namanya Tubagus itu, nama Andika di situ, anak-anak muda yang ngerjakan. Dan itu sebabnya saya masih minta kemarin anak-anak muda dari ITB, UI, UGM itu disuruh ikut dalam ambil bagian. Karena ini proyek rame-rame, proyek negara. Berarti kuartal 2 fix kalau beres launching berarti tahun depan. Kenapa? April, Mei, Juni. Ya tergantung besok kita lihat. Kalau kita lihat itu, tapi saya targetkan bulan-bulan itu. Jadi Maret, April, Mei tahun depan. Diintegrasikan sama payment ID systemnya. Semua langsung kita mau coba. Berarti sama. Ya, jadi kita lihat dalam setiap 2-3 tahun itu semua akan terintegrasi. 3 tahun mungkin ya. Ya term pertama Presiden selesai atau hampir selesai tahun terakhir, saya kira itu sudah akan terjadi. Dan itu yang membuat saya optimis. Kita 8% growth itu. Karena kalau Anda lihat Vietnam 8,22% pertumbuhan ekonominya basisnya 2, digitalisasi dan deregulasi. Ya kita juga sudah on the right track kok. Ya kan semua itu sudah ada sistemnya ya. Pengemplang pajak itu, ya dia tidak akan bisa masuk di kita. Karena semua nanti basisnya sudah ada background check juga. Kita tidak mau uang drugs masuk di situ, uang-uangnya tidak mau. Kalau untuk yang pengemplang pajak domestik bisa masuk juga ke situ enggak? Ya nanti kita lihat satu-satu, Nanti kita lihat. Ya, terima kasih. Pak boleh ucapan ulang tahun untuk Bapak Prabowo.